Bayangkan sebuah benda kecil, lembut, dan tampak tidak berbahaya, yang setiap hari kamu gunakan untuk mencuci piring, tempat kita makan, tempat kita menyajikan makanan untuk keluarga. Tapi, tahukah kamu, benda itu adalah spons cuci piring, yang kita kira bersih. Justru bisa menjadi salah satu benda terkotor di seluruh rumahmu, bahkan lebih kotor daripada dudukan toilet. Tidak percaya? Mari kita bongkar satu persatu. Bagian 1. Si kecil serbaguna yang terlupakan. Di dapur setiap rumah, ada satu benda yang bisa dibilang jadi pahlawan tanpa tanda jasa. Spons cuci piring. Dengan teksturnya yang empuk namun agak kasar, dia dipercaya membersihkan sisa-sisa minyak, kotoran, dan kerak makanan di permukaan piring, sendok, wajan, dan gelas. Tapi apa yang sebenarnya terjadi pada spons? Setiap kali dia digunakan, setiap kali kamu menggosok piring kotor dengan spons, kamu tidak hanya menghilangkan sisa makanan, kamu juga sedang menyerap mereka ke dalam spons itu sendiri. Dan karena spons ini sering dibiarkan dalam keadaan lembab di dekat wastafel, ia menjadi tempat yang sangat ideal untuk bakteri berkembang biak. Spons yang lembab dan hangat adalah tempat berkembang biak sempurna bagi mikroorganisme. Bakteri seperti E. coli, Salmonella, bahkan Campylobacter bisa bertahan dan berkembang di dalam spons selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Bagian 2. Lebih kotor dari toilet. Studi yang mengungkap fakta mengerikan. Pada tahun 2017, sebuah studi ilmiah yang dilakukan oleh peneliti dari Jerman mengejutkan dunia. Dalam studi tersebut, mereka menganalisis DNA bakteri dari spons rumah tangga yang digunakan sehari-hari. Hasilnya, satu spons cuci piring mengandung lebih dari 360 jenis bakteri yang berbeda. Yang lebih mengerikan lagi, mereka menemukan bahwa beberapa spesies bakteri yang hidup dalam spons adalah bakteri patogen, yang artinya dapat menyebabkan penyakit serius. Para peneliti bahkan mengatakan bahwa kepadatan bakteri dalam spons bisa menyaingi limbah fekal. Ya, betul, sama kotornya dengan kotoran manusia. Perbandingan dengan toilet, studi menyebutkan bahwa dudukan toilet rumah tangga biasa mengandung sekitar 50-100 bakteri per inci persegi. Tapi spons cuci piring bisa mengandung jutaan bakteri per inci persegi. Bagian 3. Salah kaprah. Dalam membersihkan spons, banyak orang berpikir bahwa jika spons kotor, cukup bilas pakai air panas, atau bahkan masukkan ke microwave sebentar untuk membunuh bakteri. Tapi tahukah kamu, menurut studi tersebut, memanaskan spons di microwave atau membilasnya dengan air panas hanya membunuh sebagian kecil bakteri dan justru bisa membunuh bakteri baik yang hidup berdampingan dengan bakteri jahat. Akibatnya, bakteri jahat malah mendapat ruang lebih untuk berkembang. Bagian 4. Risiko penyakit akibat spons kotor. Kalau kita pikir spons hanyalah benda kecil tak berarti, mungkin kita perlu pikir ulang. Spons dapur yang tidak diganti secara rutin dapat menjadi sumber penularan penyakit serius. Misalnya, Salmonella bisa menyebabkan diare berat, demam, dan kram perut. E. coli bisa menyebabkan infeksi saluran, cerna yang memicu pendarahan. Bahkan bakteri seperti Staphylococcus aureus bisa menyebabkan infeksi kulit dan pernapasan. Bukan cuma itu, spons juga bisa menjadi penyebar silang. Artinya, saat kamu mencuci satu alat masak, sisa bakteri bisa terbawa ke alat lain melalui spons. Bayangkan, kamu habis mencuci talenan bekas daging mentah, lalu pakai spons yang sama untuk mencuci piring anakmu. Bakteri dari daging tadi bisa pindah ke piring anak tanpa kamu sadari. Dan semua ini terjadi di tempat yang seharusnya jadi simbol kebersihan rumah, dapur. Bagian 5. Mengapa spons sering diabaikan? Pertanyaannya, kenapa kita begitu jarang memperhatikan spons? Jawabannya sederhana. Karena spons tidak terlihat kotor. Tidak seperti piring kotor yang jelas ada sisa makanan, atau lantai kotor yang penuh debu. Spons cuci piring terlihat polos, kecil, dan berfungsi dengan baik. Setidaknya secara kasat mata, itulah yang disebut dengan ilusi kebersihan. Manusia cenderung percaya pada apa yang mereka lihat. Dan karena spons jarang menunjukkan tanda-tanda kerusakan luar, banyak dari kita memakainya berbulan-bulan tanpa ganti. Padahal, spons yang sudah berubah warna, bau, atau mulai berlendir adalah tanda bahwa koloni mikroba di dalamnya sudah sangat besar. Tapi seringkali kita baru menggantinya kalau sudah benar-benar rusak atau sobek. Dan itu sudah terlambat.
Bagian 6, bagaimana cara membersihkan spons dengan benar? Walau idealnya spons diganti secara rutin, ada beberapa cara yang sedikit lebih baik dalam memperlambat pertumbuhan bakteri. Pertama, jangan biarkan lembab. Perah spons hingga benar-benar kering setelah digunakan. Kedua, letakkan di tempat kering dan berventilasi baik. Jangan simpan dalam baskom atau area lembab. Ketiga, cuci dengan air panas dan sabun antibakteri, setidaknya setiap malam. Keempat, rendam dalam larutan cuka atau pemutih 1:10 selama 5 menit seminggu sekali. Kelima, gunakan 2 spons berbeda, satu untuk alat makan, satu untuk alat masak mentah. Namun, bahkan dengan semua ini, penggantian spons secara rutin setiap 1 minggu sekali adalah cara terbaik. Jangan menunggu sampai spons robek atau bau busuk menyengat, karena pada saat itu, spons sudah menjadi koloni besar bakteri patogen. Bagian 7. Alternatif spons yang lebih aman. Berikut ini beberapa alternatif spons yang lebih higienis. 1. Spons silikon. Tidak menyerap air, mudah dibersihkan, dan cepat kering. 2. Kain microfiber bisa dicuci ulang di mesin cuci dan kering cepat. 3. Sikat cuci piring berbahan kayu atau plastik keras. Jarak bulu yang longgar membuatnya lebih mudah kering. 4. Mesh pad logam stainless steel. Tidak menyerap air dan tahan lama untuk kerak berat. Meskipun semua punya kelebihan dan kekurangan, prinsip utamanya adalah jaga agar alat pencuci piring tetap kering, bersih, dan diganti secara berkala. Jadi, sekarang kamu tahu, spons cuci piring yang tampak kecil dan sepele itu ternyata menyimpan rahasia gelap yang bisa membahayakan kesehatan keluarga. Lebih kotor dari dudukan toilet, lebih berbahaya dari lantai dapur yang kotor. Benda yang kita percaya membersihkan justru bisa menyebarkan penyakit. Sekarang, coba ingat spons yang ada di rumahmu. Sudah berapa lama tidak diganti? Apakah dia bau? Lendir, robek sedikit di ujungnya, atau tetap kamu pakai karena merasa masih bisa digunakan? Cek sponsmu hari ini. Dan jika kamu rasa waktunya mengganti, jangan ragu untuk buang dan ganti dengan yang baru. Kesehatan keluargamu lebih berharga dari selembar spons lembab yang usianya sudah terlalu lama. Kalau kamu merasa informasi ini bermanfaat, bantu share video ini ke teman-temanmu. Klik like, subscribe untuk konten fakta menarik lainnya seputar benda-benda rumah tangga yang mungkin selama ini kamu abaikan.